Apa saja 5 dosa penulis pemula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Asma Nadia di vlog menulis. Dan kali ini Asma akan membahas terkait 5 dosa atau 5 kesalahan yang umumnya ditemukan pada penulis pemula. Tetapi sebelum Asma lanjut, jangan lupa subscribe dulu, ditunggu like-nya, juga komennya, dan silakan diusulkan materi-materi apa yang teman-teman ingin Asma bahas di YouTube channel Asma Nadia. Baik, jadi apa saja 5 dosa penulis pemula? Yang pertama, ide yang klise. Banyak penulis pemula yang menggarap tema-tema yang biasa, yang tidak unik, yang sudah banyak dibahas atau digarap oleh penulis-penulis lain, dan tidak mencoba mencari ide-ide yang baru, yang lebih segar, yang lebih mengusik keingintahuan pembaca. Khususnya karena penulis pemula biasanya masih berjuang dengan hal-hal yang sifatnya teknis, masih berjuang, masih berproses untuk lebih terampil, sehingga menemukan ide yang berbeda, menemukan ide yang istimewa menjadi satu keunggulan yang mudah-mudahan bisa membuat pembaca lupa akan ketidakterampilan atau akan barangkali ada semacam kegagapan atau kekurangan dalam tulisan karena terkesan dengan ide yang segar. Itu yang pertama. Kesalahan atau dosa penulis pemula yang kedua adalah judul tidak menarik. Ya, terkait judul tidak menarik ini pernah dibahas di vlog menulis Asma Nadia ya sebelumnya. Teman-teman nanti bisa nonton. Kemudian juga pernah Asma singgung di TikTok Asma Nadia Penulis. Semoga berkenan juga follow Asma di TikTok Asma Nadia Penulis. Dan yang kedua ini judul jelas ya, penting sekali. Judul itu merupakan daya tarik pertama tulisan kita. Sebelum penerbit membaca, kemudian melihat kelebihan-kelebihan yang ada di dalam tulisan, maka mereka pastinya akan melihat lebih dulu judul. Jadi akan mengamati judul. Dan kalau judulnya tidak menarik, seringkali isinya mungkin juga tidak dilirik gitu. Jadi memang penting sekali buat teman-teman penulis pemula untuk punya semacam list judul. Jadi kalau bisa tidak hanya membuat 1 atau 2 judul untuk tulisan teman-teman, tapi punya banyak list sehingga nantinya tinggal milih-milih. Bahkan kalau ada beberapa judul yang menarik, bukan tidak mustahil nantinya bisa menjadi tabungan judul untuk tulisan teman-teman berikutnya. Jadi perhatikan judul, karena judul ini menjadi alasan bagi penerbit atau media untuk menerbitkan karyamu. Atau kalau kamu ikut lomba, biasanya ini hal pertama yang dilihat oleh juri lomba tersebut. Kemudian, kesalahan atau dosa yang ketiga dari penulis pemula adalah banyak penulis pemula bertele-tele. Jadi bisa jadi tidak fokus, bisa jadi mungkin karena penggunaan kata-kata, pemakaian kata-kata yang tidak efektif, sehingga akhirnya ketika mereka menulis kesana kemari. Bisa jadi juga karena masih mencari ya, masih belum tahu sebetulnya apa sih yang pengen ditulis, atau sudah tahu yang ingin ditulis tapi belum tahu bagaimana akan menuliskannya, bentuk seperti apa yang akan digunakan untuk ide kali ini. Jadi hindari bertele-tele dalam menulis ya, sehingga pembaca tidak capek, tidak jenuh, tidak merasa bahwa tulisan tersebut membosankan. Dipangkas saja hal-hal yang tidak perlu. Sering saya katakan, jika ada sesuatu hal, baik dia tokoh, baik dia narasi, deskripsi, dialog, ya apapun, kalau itu dipotong atau diambil atau diangkat dari tulisan kita dan tidak terjadi keguncangan dalam tulisan, berarti sebetulnya hal tersebut barangkali tidak amat sangat diperlukan, atau mungkin malah tidak diperlukan, ya lebih baik dibuang saja. Jadi usahakan gunakan kalimat-kalimat yang efektif, ya kalimat-kalimat yang pendek, kemudian paragraf-paragraf yang pendek, sehingga nantinya lebih mudah bagi pembaca untuk mencerna tulisanmu. Dan juga perhatikan fokus hingga tidak kesana kemari. Kalau masih kesana kemari, sebaiknya pikirkan dulu apa yang sebetulnya ingin teman-teman sampaikan. Yang keempat, dosa penulis pemula adalah mengabaikan logika. Terlalu banyak kebetulan, terlalu banyak bolong dalam cerita, terlalu banyak cacat dalam cerita. Padahal dalam sebuah cerita, ketika seorang penulis menyajikan kisahnya,
penting sekali untuk membuat pembaca merasa ceritanya believable, ceritanya sangat bisa dipercaya, sangat bisa diterima, wajar jika ini terjadi. Sehingga hal-hal yang misalnya terlalu banyak kebetulan, kemudian ada logika-logika yang hilang dalam cerita, sebaiknya ditambal, diperhatikan. Maka salah satu hal yang biasanya saya lakukan ketika saya mengedit cerita adalah saya memastikan bahwa tidak ada logika yang bolong. Saya harus membuat lanjaran, saya harus membuat latar belakang, sehingga sesuatu yang terlihat sebagai sebuah kebetulan sebenarnya memang bagian atau direncanakan. Seperti dalam novel Surga Yang Tak Dirindukan 2, ketika Meiros di Budapest dan kemudian Arini ingin ke Budapest dan kemudian Pras menyusul ke Budapest, tugas pengarang di situ adalah memastikan bahwa segala sesuatunya punya alasan. Jadi ada alasan bagi satu tokoh untuk bergerak, untuk melakukan satu hal, ada alasan, ada motivasinya gitu. Dan ini diperhatikan ya, karena ini menjadi salah satu yang membuat cerita bisa jadi tidak logis dan akhirnya pembaca tidak percaya dengan kisahmu. Yang kelima, dosa atau kesalahan penulis pemula yang sering sekali ditemukan adalah ending yang tidak maksimal. Tidak masalah apakah endingmu menggantung ya, apakah open ending gitu ya, atau apakah happy ending, sad ending, tidak masalah. Tetapi pastikan bahwa kamu sudah memberikan penutup cerita yang terbaik bagi pembaca. Dan ending ini penting sekali karena ketika pembaca menikmati tulisanmu, sangat mungkin mereka menemukan sejumlah kekurangan-kekurangan. Barangkali kurang jatuh cinta dengan tokohnya, barangkali tidak merasa konfliknya menarik ya, barangkali tidak terkesan dengan diksi yang digunakan, banyak ya. Atau mungkin kelemahannya di plot. Dan kesalahan-kesalahan ini masih berpotensi untuk dimaafkan oleh pembaca manakala mereka menemukan ending yang memuaskan. Ending yang menutup ceritamu dengan sempurna. Ending yang membuat pembaca dek gitu. Ending yang istilah saya mungkin endingnya harus nonjok gitu ya. Jadi demikian 5 dosa penulis pemula yang bisa kamu hindari. Sebetulnya ada berapa sih dosa penulis pemula? Kalau menurut Ayah Isa Alamsyah di bukunya, sedikitnya ada 101 dosa penulis pemula. Dan ini benar-benar 101. Jadi bukan sekedar angka yang ditaruh, tapi benar-benar 101 poin kekurangan penulis pemula, ruang yang bisa diperbaiki oleh penulis pemula untuk membuat tulisannya menjadi lebih sempurna. Buku ini merupakan intisari workshop menulis Asma Nadia, biasanya selama 2 hari. Jadi kalau saya mengadakan workshop, biasanya ada sih yang sehari. Tapi kalau kami mengadakan sendiri, biasanya kami adakan 2 hari, dari pukul 9 pagi sampai sekitar pukul 4 sore. Dan buku ini merangkum hal-hal yang saya bahas dalam workshop. Apa saja yang saya perhatikan, apa saja yang sebetulnya hal-hal kadang-kadang teknis sederhana yang sangat bisa kita perbaiki dan dikemas dengan bahasa yang mudah dicerna, sehingga teman-teman insya Allah mudah-mudahan bisa membuat lompatan-lompatan kecil, menyempurnakan tulisannya dari waktu ke waktu. Semangat, selamat terus menulis. Insya Allah teman-teman bisa. Jangan lupa ikuti tulisan Asma Nadia di aplikasi KBM App atau KBM App di Google Play Store, Menikah Tanpa Pacaran. Mudah-mudahan kamu suka. Itu dulu dari Asma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.